Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Wendy Firmansyah Nurayana Saputra, Prodi D3 PKP 14 Charlie. Izin mempresentasikan tentang pedoman teknis kendaraan tipe 3 berdasarkan KP 381 tahun 2018. Jadi, KP 381 tahun 2018 itu merupakan revisi atau pembaharuan dari KP 547 tahun 2015, di mana di KP 381 jika kita lihat di situ disebutkan perubahan-perubahan atau poin apa saja yang mengalami revisi. Dan ketika menggunakan KP 81 ini, kita tetap harus menggunakan KP 547 untuk melihat hal-hal apa saja yang tidak dirubah, karena pada KP 381 ini tidak disebutkan apa-apa yang tidak dirubah, hanya disebutkan yang direvisi saja. Jadi, pada KP 381 juga sama, ada beberapa referensi yang diantaranya merupakan referensi yang sama dari KP 547. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan Pasal 219 Ayat 1, di mana setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Selanjutnya, ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 CASR Part 139 tentang bandar udara atau aerodrom telah mengatur pengelola bandar udara wajib menyediakan pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran atau PKPPK sesuai standar minimum. Selanjutnya ada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 14 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 139 atau Manual of Standard CASR Part 139. Volume 4 Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran atau PKPPK. Selanjutnya ada ICAO Annex 14 Aerodrome dan Airport Service Manual atau dokumen nomor 9137 strip AN garis miring 898 Part 1 tentang Rescue and Firefighting. Berikut hasil revisi dari KP 381 tahun 2018, di mana pada referensi yang menyebutkan tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 tahun 2017, di mana pada sebelumnya KP 547 bahwa Peraturan Menteri tersebut Nomor PM 55 tahun 2015. Berikut adalah poin-poin yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama, ada persyaratan umum. Yang kedua, ada spesifikasi yang terbagi menjadi spesifikasi umum dan spesifikasi kendaraan. Pada persyaratan umum, yang pertama, merek kendaraan yang diberikan oleh keagenan kendaraan PKPPK telah dipergunakan minimal pada 5 bandara udara besar atau pada 5 negara. Setiap kendaraan yang diadakan wajib dilakukan pekerjaan factory exam test, factory training, dan site training. Pelaksanaan tes tersebut dilaksanakan di pabrikan di mana kendaraan tersebut dirakit atau berasal, dan dibuatkan berita acara kegiatan. Selanjutnya, pabrikan perusahaan perakit kendaraan PKPPK telah bersertifikasi ISO 9001 yang masih berlaku dan versi terbaru. Selanjutnya, seluruh komponen yang dipergunakan telah terstandarisasi internasional berfungsi dengan baik dan memberikan garansi terhadap kelainan operasi minimal 1 tahun. Selanjutnya, setiap kendaraan yang diadakan wajib dibuatkan sertifikat oleh perakit kendaraan sesuai dengan data teknis yang ditentukan di mana kendaraan tersebut ditempatkan. Sasis kendaraan yang akan dipergunakan untuk kendaraan PKPPK untuk custom wajib diperoleh atau dibeli dari agen atau pabrikan pembuat sasis, dan untuk komersial wajib dari agen tunggal pemegang merek atau ATPM, dan mendapat dukungan jaminan purna jual terhadap varian yang diberikan berupa garansi jaminan ketersediaan suku cadang
minimal 10 tahun untuk tipe sasis kendaraan yang dipergunakan. Dan berikut ada spesifikasi yang dijelaskan dalam KP 381 tahun 2018, di mana pada KP 547 spesifikasi tersebut tidak dijelaskan atau sertifikat data kendaraan tersebut tidak dijelaskan. Selanjutnya ada spesifikasi umum, yaitu kendaraan wajib dilengkapi dengan kompartemen guna penempatan peralatan penunjang operasional PKPPK sesuai dengan standar minimum yang dipersyaratkan. Peralatan tersebut didata dengan baik pada kompartemen dan dilengkapi label posisi penempatan, juga penerangan. Sistem operasi pemadaman didesain secara otomatis dan manual. Pengalihan fungsi dari kedua operasi ini wajib didesain untuk dapat dilaksanakan secara mudah dan respon cepat. Prosedur sistem operasi kendaraan dan operasi firefighting dirancang sehingga mudah dioperasikan bagi operator kendaraan atau personil PKPPK. Sistem operasi dari firefighting harus memiliki sistem elektrik dan pneumatik yang independen guna mencegah terjadinya kegagalan sistem akibat kegagalan sistem pendukung lainnya. Selanjutnya, sistem operasi pemadaman dirancang sehingga bisa menggunakan sumber air dari luar kendaraan. Guna memudahkan untuk pemeriksaan rutin dan pemeliharaan kendaraan, daerah seperti ruang mesin, kendaraan, pompa, dan lainnya harus dibuatkan akses berpintu ataupun akses yang dengan ukuran yang memadai agar mempermudah dalam proses maintenance. Pada permukaan yang datar dan rata dengan kondisi pembebanan penuh, kendaraan tidak diizinkan miring atau tidak rata. Titik pusat gravitasi dari kendaraan harus didesain dan diperhitungkan serendah mungkin. Kendaraan PKPPK harus mampu beroperasi pada kondisi on-road, off-road, dan lulus uji atau memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, maksimum akselerasi 0-80 km per jam adalah 35 detik pada kondisi jalan rata dan pandangan yang baik. Kecepatan maksimum atau top speed yang dapat dicapai minimum adalah 105 km per jam pada kondisi jalan rata dan pandang baik. Jarak pengereman atau stopping distance minimum adalah 12 meter pada kecepatan 32 km per jam dan 40 meter pada kecepatan 65 km per jam dengan kondisi jalan rata. Selanjutnya, kendaraan dirancang sehingga dalam keadaan statis dan pada kondisi full dapat stabil pada kemiringan 30 derajat. Turning test maksimal adalah 3 kali panjang kendaraan. Mampu melaksanakan pump and roll pada jalan 50% tidak rata. Rata-rata pancaran atau discharge rate dari roof turret minimal 3000 liter per menit. Jangkauan pancaran atau discharge range dari roof turret minimal 70 meter. Dan yang terakhir, jangkauan pancaran powder yaitu minimal 8 meter. Berikut ada spesifikasi bodi kendaraan. Yang pertama, bodi kendaraan terbuat dari bahan tahan korosif yang dirancang sehingga mempunyai kekuatan baik untuk menahan tekanan, benturan, panas, dan mudah untuk diperbaiki, dan yang utama dapat memberikan perlindungan terbaik bagi pengemudi dan kru yang berada di dalamnya. Lantai pada bagian atas bodi kendaraan permukaannya dibuat tidak licin atau anti-slip. Pada bagian bodi luar kendaraan diberi perisai perlindungan dari percikan benturan kerikil dan benda lain. Pada bagian belakang roda juga dilengkapi dengan flaps. Seluruh dinding bodi kendaraan dicat dengan warna yellowish green sesuai dengan sistem warna internasional atau CIE LAB dengan spesifikasi warna kuning terang atau yellowfish. Pada finishing pengecetan harus dikerjakan dengan baik sehingga hasilnya memberikan visibilitas maksimum dan tahan terhadap panas serta bahan pemadam. Dinding kiri dan kanan dibubuhi tulisan dan logo Kementerian Perhubungan. Ukuran tinggi disesuaikan dengan penampang dinding kendaraan dan berwarna hitam. Pada sisi kanan dan kiri juga dibubuhi tulisan dengan kode F1, F2, dan seterusnya. Dengan ukuran tinggi disesuaikan dengan penampang dinding kendaraan yang berwarna. Dan juga sisi kiri kanan bodi dapat diberikan stripping line dengan lebar minimal 10 cm dan warna merah reflektif. Dan berikut spesifikasi untuk kabin. Yang pertama, ruang kemudi merupakan
bawaan langsung dari sasis kendaraan atau komersial sasis. Dan lantai ruang kemudi permukaannya dibuat tidak licin atau anti-slip. Ruang kemudi yang dirakit harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Atap kabin kendaraan dapat menahan tekanan beban 12.000 dekanewton dan bagian depan kabin kendaraan dapat melindungi personil yang berada di dalamnya dari benturan sebesar 44.130 joule dengan tempat duduk dapat menahan terhadap pengaruh tarikan sebesar 2.100 dekanewton. Ruang kemudi sepenuhnya harus terisolasi atau terlindung dan tahan terhadap pengaruh cuaca, kebocoran air, kebisingan, serta dari tahan panas api kebakaran. Selanjutnya, tempat duduk pada kendaraan dirancang minimal 1+2, terdiri dari satu orang pengemudi atau operator yang letak posisi kemudi di sisi tengah dan 2 orang kru atau personil PKPPK. Setiap tempat duduk dapat dilakukan adjustable distance dan angle, diperlengkapi dengan sabuk pengaman, lampu penerangan ruangan. Bila mana dimungkinkan, diperlengkapi dengan dudukan peralatan BAZ. Kaca depan kendaraan dan jendela harus tahan pecah atau shatterproof safety glass. Pada kedua sisi kendaraan, dilengkapi dengan spion ukuran cermin minimal 20x30 cm dan dilengkapi dengan cermin cembung ukuran minimal 45,2 cm persegi. Kendaraan dengan ketinggian awang pintu lebih dari 0,60 meter wajib disediakan step tahan slip dengan penerangan yang aktif pada saat pintu terbuka. Minimum kedalaman 0,5 meter dan lebar 0,30 meter. Juga ditempatkan di bawah pintu dan disesuaikan dengan approach angle. Juga pada interior kabin minimal harus tersedia instrumen seperti speedometer, fuel level indicator, engine temperature, dan lainnya. Juga pada interior kabin minimal harus tersedia kontrol operasi untuk pump control and selector, remote turret control, ground sweep valve, dan lainnya. Dan pada KP381 tahun 2018 ada penambahan yang signifikan, yaitu pada kedua sisi kiri atau kanan kendaraan dilengkapi dengan spion yang cukup nyaman untuk pengemudi melihat ke samping kendaraan, dan penggantian spion secara motorik dari posisi pengemudi juga dilengkapi dengan kamera 360 guna memantau sekeliling kendaraan dan sangat diutamakan. Pada KP381 tahun 2018 pada spesifikasi engine dan sasis mengalami perubahan-perubahan atau pembaharuan seperti berikut. Sedangkan untuk yang lainnya masih tetap sama seperti KP547 tahun 2015. Dan berikut adalah contoh kendaraan tipe 3 yang sesuai menurut KP381 tahun 2018, yaitu The New Rosenbauer 6x6 Panther. Dan berikut adalah basic atau base specification dari The New Panther 6x6 tersebut. Dan berikut adalah contoh atau penampakan dari The New Panther 6x6 tersebut, dan juga beberapa tes fungsi dari kendaraan tersebut.
Terima kasih untuk yang telah menonton presentasi dari saya ini. Semoga apa yang saya presentasikan dapat menambah pengetahuan ataupun wawasan untuk yang menonton. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun banyak kekurangan. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Saya Taruna Wendy Firmansyah Nuwana Saputra. Mohon izin mengakhiri presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.